Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun aw walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para hadirin sekalian, bahwa di dalam proses terapi ruqyah syar'iyyah ada di antara pasien yang mengalami beberapa kondisi yang kita kenal dengan kondisi kesurupan. Lalu yang menjadi persoalan, adakah kesurupan menurut syariat Islam? Ada beberapa dalil baik dari Al-Quran maupun dari sunnah ataupun hadis Nabi SAW berkenaan dengan masalah kesurupan. Di antaranya dalil di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 275. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas." Orang-orang yang memakan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran gangguan kegilaan yang ditimbulkan oleh syaitan. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Begitu juga di dalam hadis Nabi SAW dari Syafiyah binti Huyai radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Inna syaitan yajri minan nasi majrad dam." Sesungguhnya syaitan berpindah pada diri anak Adam melalui jalan darahnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari di dalam Fathul Bari dan riwayat Imam Muslim. Itulah dasar dalil yang biasa dijadikan sebagai pijakan berkaitan dengan adanya persoalan masalah kesurupan. Adapun jenis-jenis kesurupan ataupun jenis-jenis gangguan jin itu terbagi dalam beberapa hal. Yang pertama adalah gangguan jin secara menyeluruh atau yang dikenal dengan gangguan jin secara kulli, di mana jin mengganggu atau menguasai seluruh tubuhnya seperti orang yang menderita kelumpuhan. Kemudian yang kedua, gangguan secara parsial. Jin hanya menguasai salah satu anggota tubuh saja seperti lengan, kaki, lisan dan sebagainya. Artinya perbedaan yang pertama dengan yang kedua, kalau yang pertama kulli menyeluruh, artinya hilang kesadaran secara total. Sedangkan secara parsial hanya anggota tubuh tertentu yang tidak bisa ia gerakkan, namun hakikatnya secara kesadaran pasien itu dalam kondisi sadar. Kemudian yang ketiga yaitu gangguan secara berkesinambungan, di mana jin yang menetap di dalam tubuhnya dalam tempo yang cukup lama. Berkaitan dengan gangguan jin secara berkesinambungan, hal ini membutuhkan waktu proses yang tidak sedikit. Ada kalanya penanganan itu harus dilakukan secara intensif, secara rutin, baik dengan terapi ruqyah yang dipimpin oleh peruqyah itu sendiri, maupun harus rutin dalam melakukan proses terapi ruqyah mandiri secara kontinu. Sebab jenis gangguan ini mungkin dalam keadaan di mana sudah bertahun-tahun, tentunya dari gangguan itu sudah mengakar, maka tidak sedikit waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kasus persoalan yang dialami dalam kondisi ini. Kemudian yang terakhir yaitu gangguan pada bagian tertentu, di mana gangguan ini hanya berlangsung beberapa menit saja, seperti orang yang tertekan ataupun terhimpit. Termasuk di dalam persoalan yang terakhir ini yaitu berkaitan dengan adanya ketindihan. Ketindihan ini ketika di dalam proses tidur, ada di antara yang mengalami ketindihan dalam kondisi merasakan seperti antara sadar dan tidak sadar, dan itu
berlangsung hanya dalam beberapa waktu yang singkat. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.